Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan. Channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Nah, kesempatan kali ini kita kedatangan satu unit mobil Toyota Innova Diesel. Ini tahun 2010 ya kata pemiliknya. Ini untuk keluhannya pada saat dibawa jalan tiba-tiba lampu cek engine aktif, lalu tidak bisa digas dan mesinnya mati-mati. Nah, ini keluhannya hampir sama dengan konten-konten kita yang sebelumnya. Tapi untuk penyebabnya bisa berbeda. Jadi hati-hati saat perbaikan, diteliti dulu. Apabila ingin mengganti spare part itu harus kita cek dengan teliti, baru bisa kita lakukan ponis. Ini kita mau coba periksa dulu teman-teman, seperti apa nih keluhannya. Kita lanjut dulu. Ini datangnya tadi malam ya, tadi malam sekitar jam 1 malam. Kondisinya ditarik. Kita coba mau tes unitnya manual. Kita coba panasin karena hari ini baru pagi ini kita lakukan pemeriksaan. Karena tadi malam jam 1 malam kita coba on kontak. Kita coba start. Untuk hari ini pada saat mesin dingin ya, suhunya di bawah, itu hidupnya gampang. Jadi hidupnya gampang, kita starter dia mudah hidup. Ini kita coba panaskan dulu dan kita geser dulu ke bengkel teman-teman. Nanti kita coba cek apabila suhunya sudah mulai naik. Kita lanjut. Nah, ini sudah kita pindahkan ke bengkel. Ini kondisi mesinnya itu normal ya teman-teman, tidak ada pincang sama sekali. Mesinnya normal, tidak ada sedikit pun sinjal. Kita coba masuk ke scanner dulu. Untuk analisa seperti ini, banyak sekali konten kita ya. Jadi itu mengarahnya semua ke sistem ya, common rail. Jadi hati-hati saat pemeriksaannya karena sistem common rail ini bisa menjebak. Jadi kita harus lakukan scanner dulu. Ini kita mau coba scan. Pada saat kita lakukan scanner ya, ini munculnya DTC-nya banyak juga, ada 6 di bagian engine control modulnya, yaitu ECM. Munculnya P0093 Fuel leak, detected cooler leak seperti biasa, kebocoran besar. Ada juga P0335 yaitu crankshaft posisi sensor A. Ada juga P0340 yaitu crankshaft posisi sensor sirkuit dan fuel leak lagi, lalu crankshaft lagi dan camshaft lagi. Jadi kondisinya saat ini ada 6 untuk DTC. Kita coba cek di bagian data light. Kita coba periksa dulu data lightnya teman-teman ya. Nanti kita coba tes jalan karena ini belum ketemu untuk mati-matinya seperti apa. Nanti kita cek lagi. Ini kita data live dulu. Kita cek satu persatu. Di sini untuk feedback semua kondisinya normal ya untuk feedbacknya. Tapi hati-hati, di saat seperti ini juga bisa menimbulkan P0093 apabila macetnya terjadi di bagian nozzle-nya. Nah, jadi kebocoran itu di bagian nozzle. Jadi begitu kita lakukan akselerasi gas RPM 2000, terkadang nozzle-nya itu mau macet dan menimbulkan kebocoran. Nah, terbacalah sebagai DTC P0093. Jadi saat analisa seperti ini juga hati-hati. Ini feedback kondisi bagus, tapi di nozzle-nya bisa mengalami kerusakan atau juga macet.
Oke, ini coba tes gas di tempat tanpa beban. Sekali lagi kita coba tes. Nah, ini ngempos di gas tidak mau karena lampu engine aktif, di gas nggak mau. Kosong. Nih, kosong. Hanya di 1200. Ini keluhannya muncul teman-teman. Keluhannya muncul lampu engine aktif, di gas ngempos. Ini tetap miliknya mati-mati. Kita coba dulu. Mati sendiri teman-teman. Ini mati sendiri. Ini isinya. Nah ini teman-teman, untuk Innova dieselnya kita mau cek di bagian sistem common railnya ya, karena ini mati pada saat digas. Itu kemarin tetap miliknya. Kemarin ada pengisian bahan bakar, beli di ketengan, yaitu pakai deragen, lalu dimasukkan. Nah setelah itu lalu terjadilah seperti ini ya, P0093 yang muncul ya, digas mesinnya mati pada saat dibawa jalan. Nah jadi untuk sistem common rail ini, apabila sudah mengalami kegagalan di bagian bahan bakar, misalnya di bahan bakar yang jelek ya, seperti solar itu untuk keseluruhannya harus kita periksa dari mulai tangki sampai ke filter, sampai ke SGP supply pump, menuju ke common rail, lalu berakhir di injektor. Nah jadi misalnya permasalahannya itu kebocoran di injektor, apabila yang di bagian sistem jalurnya, supply pump, tangki dan juga yang lain tidak kita lakukan pembersihan, itu nanti akan muncul hal yang sama, karena diakibatkan tetap bahan bakar yang lama yang menyebabkan dia piolik. Lalu kita perbaiki di injektor, yang lain tidak kita bersihkan, itu akan mengalami piolik kembali. Jadi untuk pengerjaan P0093 yaitu piolik detektif leak, itu harus kita lakukan permajaan di bagian sistem bahan bakarnya, yaitu common railnya. Kita bersihkan semua jalur-jalurnya. Setelah itu nanti kita coba kalibrasi, kita tes semua satu persatu. Jadi seperti itu. Kita mau coba lepasin dulu di bagian filter, nanti tangki kita turunkan juga, pom, nanti intake manifold, throttle, dan juga nanti di bagian IGR baru kita masuk ke sistem injektornya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut dulu. Oke teman-teman, ini kita mau lanjut pembongkaran ya untuk Innova diesel 2KD nya. Nah, ini kondisinya baru kita lepasin. Kita mau lepasin supply pump. Nah, kita lepas nanti injektor, lalu intake. Ini kondisi dari IGR nya kondisi seperti ini. Ini masih kondisi di bagian luar ya. Nanti kita cek lagi di bagian intake nya. Kita lepasin dulu. Kita lanjut. Nah ini teman-teman, ini untuk intake nya kondisi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya biosolar itu ya seperti ini. Ini yang harus kita lakukan tune up, kita servis kondisinya ya. Ini juga. Nah tuh lumpur di bagian sini, nanti juga kita bersihkan di sini. Tinggal buka injektor, supply pump, kita lanjut dulu. Nah ini teman-teman, tuh Innova dieselnya, injektornya macet, yang nomor 3, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini macet total, nggak bisa dilepas. Nanti kita usahakan kita copot dulu, macet ya. Tutup baterai itu. Nanti kita lakukan pelepasan dulu di injektornya. Ini pop sudah kita lepasin, ini kondisi bocor juga di bagian mana belum tahu, nanti kita coba cek. Ini tuh pomnya kondisinya ya,
pelik injektor. Kondisinya jadi kita cek. Yang jelas wajib kita kalibrasi kalau sudah kita lepaskan seperti ini. Kita lepasin dulu semua. Kita lanjut. Injektornya sudah berhasil kita lepas. Sudah kita lepasin. Kondisinya untuk IGR, untuk supply pump, injektor kita bersihkan dulu semua. Nah ini teman-teman, untuk command railnya ya, kotorannya tuh lihat ya, karbon, kerak-kerak dari yang ditimbulkan dari solar. Ini juga di bagian ujungnya, bagian dalam terlihat tuh keraknya. Nah itu ya di dalam. Kita bersihkan total itu jalur-jalurnya ya. Kita lanjut dulu. Tangki kita turunkan. Ini kondisinya, kotorannya seperti ini ya. Nah terlihat tuh, ini baru kita tuang di sini. Nanti kita lepasin ini, kita buka, kita cek ini kotorannya ya. Terlihat ya teman-teman. Ini yang merusak di bagian injektor, supply pump dan juga command rail. Tangkinya iya, ini kondisinya minyaknya lagi penuh. Nanti kita coba kuras dulu. Kita lanjut. Nah ini untuk SCP nya sudah kita lepas. Kondisinya seperti ini kotorannya. Nah, kalau kita menggunakan jet solar, ini harus kita rutin kita bersihkan SCP, dan juga di bagian supply pump wajib kita kalibrasi kalau sudah kondisinya seperti ini. Ini warnanya ya hitam, itu banyak karbon di bagian dalamnya. Ini kita bongkarin, kita bersihkan, kalibrasi namanya. Kita lanjut. Oke teman-teman, ini untuk spare part Innova dieselnya ya, sudah kita cuci gigi semua, kita tune up. Ini yang kotor ya, kemarin kotor, ini sudah kita bersihkan dalamannya. Kita cuci IGR juga ya, kemarin kotor sekali, sudah kita bersihkan. Throttle body juga, ini juga main tank juga kita bersihkan. Nah, jadi kalau kita pasangin, untuk injektor sudah kita kalibrasi, supply pump juga, barang-barang yang lain sudah kita cuciin semua. Oke, kita lanjut pemasangan dulu teman-teman. Nanti kita coba tes hidupkan dan kita coba tes jarak. Kita coba cek kondisi dari bagian mesin sudah kita bersihkan juga. Nah ini sudah kita bersihkan total. Bagian ruang bakar juga sudah, situ juga sudah semua. Bagian bawah yang bocor-bocor kemarin kita coba bersihkan dulu, karena kemungkinan dari tutup bagian gigi timing yang mengalami kebocoran. Ini sudah kita bersihkan. Nah ini kita lanjut pemasangan injektor dulu. Kepala injektor juga sudah kita bersihkan ya teman-teman. Kondisi dari feeder head dan crankshaftnya sudah kita bersihkan semua. Tangki juga sudah kita naikkan. Tangki sudah kita naikkan ya, sudah kita cuci. Itu lagi oke, kita naikkan. Kita lanjut dulu teman-teman. Ini sudah kita rakit ya sebagian, masih ada lagi yang belum kita pasangin. Nanti kita lengkapin. Ini kita coba starter dulu, kita coba hidupkan. Coba. Sudah kita coba naikkan tadi minyaknya, kita pompa, kita coba starter. Op. Baterai. Mana? Jumper. Baterai mana? Jumper, Pak. Oke, kita coba jumper baterainya. Kita coba tes dulu. Tendap.
Hop. Lagi. Hop. Sedikit lagi. Ya. Hop, hop. Lagi. Ini mesinnya sudah hidup ya teman-teman. Nanti kita coba pantau lagi. Ini sudah normal. Ini sudah selesai hidupnya karena posisi dari ruang bakarnya itu kita lakukan pembersihan, jadi membuat dia susah hidup untuk mesinnya. Ini sudah bisa hidup. Kita biarkan idle dulu. Nanti setelah ini kita lakukan scan. Lalu kita tes starter, kita coba ulang lagi starternya. Nanti setelah itu kita coba gas seperti kemarin di RPM 2000 sampai di 3000 itu lampu engine aktif, lalu mesinnya mati. Itu keluhan awalnya seperti itu, munculnya di TCP 0093. Oke teman-teman, kita lanjut dulu, kita biarkan running dulu. Ini tadi setelah kita lakukan running, kita coba matikan lagi dan kita coba starter lagi. Coba starter. Untuk hidupnya gampang ya teman-teman. Seperti awal kemarin pada saat pertama kali datang, kondisinya seperti ini. Di starter mudah, tapi di bawah jalan mesinnya mati-mati. Ini sudah kita running, kita coba tes dulu. Seperti kemarin gas di 2000 sampai 3000 rpm, lalu lampu engine aktif dan tidak bisa digas. Kita coba scan juga nanti ya. Untuk DTC nya sudah kita lakukan penghapusan DTC pada saat kita lakukan starter awal, itu sudah kita hapus, DTC nya sudah hilang. Ini kita coba gas ya. Suhu sekarang sudah di 80-an ya, 80-85. Kita coba gas seperti kemarin. Ini sudah tidak ada lagi lampu engine-nya ya teman-teman. Kemarin pada saat kita lakukan gas seperti ini, itu langsung muncul lampu engine-nya, tang muncul, lalu nggak bisa digas ya, kosong gasnya. Ini sudah bisa digas dan lampu engine tidak aktif lagi. Jadi kondisinya itu saat ini sudah normal. Nanti kita coba tes jalan, karena kemarin pada saat tes jalan juga ada lampu engine yang aktif ya, tapi pada saat jalan dia aktif lalu normal kembali. Jadi begitu aktif dia normal kembali. Itu untuk keluar pada saat bawa jalan. Pada saat diam kita coba tes. Sudah tidak ada lagi lampu engine-nya. Kita coba masuk ke scanner. Coba masuk scanner ya teman-teman. Untuk feedback seperti kemarin, kondisinya di 0,3, 0,7, 0,3 dan 0,6 itu toleransi. Jadi intinya semua itu wajib 0, dan kalau masih 1 itu masih toleransi teman-teman. Ini masih sudah bagus untuk feedbacknya. Untuk full flashnya juga kondisinya bagus, di 30 kPa, nanti turunnya di sekitaran 28, jadi tidak drop. Nah seperti ini. Ini kita coba DTC nya, kita cek DTC. Kondisinya saat ini DTC nya itu
no deteksi, tidak ada deteksi lagi. Kita coba gas lagi. Pada saat di tempat kita tes ya normal. Oke, kita coba tes jalan. Setelah ini teman-teman, kita coba tes jalan. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi. Tinggal kita lakukan pelengkapan ya di bagian mesinnya. Kita lengkapin dulu. Ini cover belum kita pasang. Ya, cover belum kita pasang. Ini banyak lagi bagian yang kita pasangin. Kita pasangin dulu. Nanti setelah ini kita tes jalan. Kita lanjut dulu. Oke teman-teman, ini untuk Innova 2KD-nya kita coba tes jalan ya. Ini kita di jalan agak buat kecepatan tinggi agar tahu keluhannya ya. Kemarin pada saat kita bawa jalan seperti ini sudah muncul engine, lalu mati engine-nya, lalu muncul lagi. Saat ini kita coba tes. Tarikannya juga sudah dapat teman-teman. Tarikannya enak sekali, ringan. Ini sudah tidak lonjor lagi lampu engine. Kemarin kondisi seperti ini sudah muncul ya. Kondisi posisi di jalan raya lagi rame, jadi kita coba tes terus agar nanti diserahkan pemiliknya tidak mengecewakan. Sekarang kita pantau bapak ini. Ini kebetulan lagi rame. Ini adalah jalan ke Pantai Cermin teman-teman. Kalau mau Pantai Cermin melewati jalan ini lurus terus sampai sana ada Pantai Cermin, ada Pantai Gudang Garam, ada juga Pondok Permai, Bali Lestari, banyak pantai di sana teman-teman. Kalau mau ke Perbongan bisa ke pantai, bisa juga perbaikan mobil di Darmawan Motor Perbongan. Oke, alhamdulillah nih sepertinya sudah aman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini Innova 2KD dari Marelan ya. Ini dari kota Medan. Alhamdulillah dipercayakan ke kita untuk perbaikannya sudah selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.